Halo sahabat pecinta kuliner, nggak kerasa nih bulan Ramadan telah berakhir. Mohon maaf lahir batin ya. Nah, walaupun Ramadan udah berakhir, tapi TV akan terus memberikan informasi menarik seputar dunia kuliner. Seperti di video kali ini, kita akan membahas deretan makanan populer khas Padang terlezat nih guys. Tanpa berlama-lama, yuk langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama ada gulai tunjang. Gulai tunjang merupakan salah satu makanan bersantan yang banyak digemari masyarakat. Biasanya makanan lezat ini tersaji di rumah makan Padang. Tunjang adalah nama lain dari kikil. Tapi kalau di rumah makan Padang, tunjang ini digulai bersamaan dengan tulang lunaknya. Makanan khas Padang yang satu ini biasanya disajikan dengan rendang, nasi hangat, serta daun singkong dan sambal hijaunya. Yang kedua ada gulai kuning ikan mas. Gulai kuning ikan mas adalah masakan yang terbuat dari ikan mas segar lalu dipadukan dengan rempah-rempah seperti cabai, bawang merah, jahe, kunyit, kemiri, dan lada. Gulai kuning ikan mas paling enak jika kepala ikannya yang dimasak karena kelezatannya yang sangat luar biasa. Rasanya yang sedikit asin, asam, dan pedas menambah gurih saat disantap. Ikan ini akan lebih enak jika dimakan dalam keadaan hangat karena rasa gurih dan lezatnya akan lebih terasa. Yang ketiga ada lompong sagu. Di daerah Minang ada satu kue khas yang terkenal, namun sudah jarang ditemukan nih guys. Kue lompong sagu namanya. Sama dengan rendang yang selalu diburu penikmat kuliner, di Padang, Sumatera Barat, kue lompong sagu ini juga incaran para wisatawan nih. Hanya saja keberadaannya sudah sangat sulit didapatkan. Kue ini terbuat dari tepung sagu yang diaduk bersama pisang kepok, santan, kelapa, dan gula aren. Lalu dibungkus daun pisang dan memasaknya dengan cara dipanggang. Yang keempat ada dendeng batoko. Kuliner khas Minang selanjutnya ada dendeng batoko. Dendeng batoko bertekstur empuk karena cara pengolahan dagingnya yang ditumbuk hingga tipis. Nah, jika dendeng biasa disajikan dengan bentuk kering, dendeng batoko agak sedikit basah nih, karena dilumuri dengan bumbu sambal tumis yang tentu saja menambah cita rasanya yang semakin lezat. Bagi kamu pecinta pedas, pasti suka nih dengan makanan khas Padang yang satu ini. Dijamin deh, pedasnya bakalan memanjakan lidah kalian. Yang kelima ada gulai cancang. Gulai memang menjadi salah satu menu wajib nih di masakan Minang. Tiap kita beli nasi Padang pasti selalu ditambahkan gulai nih di atas nasinya. Salah satu yang paling lezat adalah gulai cancang. Gulai cancang atau gulai cincang adalah makanan yang terbuat dari daging sapi cincang yang dimasak bersama kuah gulai pedas guys. Sekilas sajian ini akan terlihat seperti gulai tunjang. Nah, perbedaannya saat dimasak, gulai cancang ditambahkan rempah kapulaga agar aroma dan rasanya semakin kuat nih guys. Yang keenam ada palai bada. Palai bada adalah makanan yang terbuat dari ikan teri basah yang dimasak dengan daun kemangi dan bumbu kuning nih guys. Lalu dibungkus dengan daun pisang hingga menyerupai pepes. Setelah itu palai bada dibakar di atas bara api hingga matang. Palai bada biasanya disajikan bersama nasi hangat dan sambal hijau. Yang ketujuh ada rendang. Kalau kuliner yang satu ini kalian pasti udah pada tahu nih. Siapa sih yang gak tahu rendang? Kuliner yang menjadi favorit banyak orang ini bahkan sampai dinobatkan sebagai makanan terlezat loh. Nah, rendang sendiri merupakan masakan yang terbuat dari olahan daging. Dimasak dengan bumbu rempah yang berasal dari Minangkabau. Rendang menggunakan bumbu-bumbu alami karena dapat bersifat sebagai antiseptik dan dapat membunuh bakteri patogen sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pengawet alami nih. Nggak heran ya jika rendang dapat bertahan 1 hingga 4 minggu nih guys. Yang kedelapan ada ayam goreng bumbu Padang. Ayam goreng merupakan salah satu makanan yang sangat disukai masyarakat. Salah satu ayam goreng yang cukup diminati adalah ayam goreng Padang. Sesuai namanya, ayam goreng ini bisa dijumpai di rumah makan Padang. Nah, rasanya semakin nikmat dengan taburan bumbu lengkuas yang telah digoreng lebih dahulu. Yang kesembilan ada gulai ayam. Selain digoreng dan dibakar, ayam juga menjadi gulai di Sumatera Barat. Dikenal dengan nama gulai ayam Padang atau Minang.
Kuah gulai memakai bumbu lengkap dan santan segar. Selain rasa gurih pedas, gulai ayam khas Minang ini punya rasa sedikit asam. Nah, rasa asamnya sendiri berasal dari asam kandis. Asam ini merupakan buah gulugur yang dikeringkan hingga menjadi coklat gelap. Rasa kecut alami ini mengangkat rasa kuah yang dominan gurih dan sedap. Yang ke-10 ada sambal lado tanah. Sambal lado tanah merupakan makanan khas masyarakat Sumatera Barat. Dan sayangnya masakan ini jarang dijumpai di rumah-rumah makan, baik di Sumbar maupun di daerah-daerah perantauan. Sambal lado tanah banyak dimasak para kaum ibu di rumah mereka masing-masing di daerah sekitar Kabupaten Tanah Datar. Sambal lado tanah merupakan masakan yang diolah dari bahan-bahan cabai yang sudah digiling, santan kelapa yang sudah dimasak, ikan teri, petai atau jengkol, telur yang direbus kemudian dicampur rempah-rempah lain dengan api dari bara kayu bakar. Yang ke-11 ada talua dadar barendo. Makanan di Indonesia memang sangat beragam. Telur dadar saja bisa berbeda-beda macamnya, seperti yang ada di Minang ini. Salah satu yang jadi favorit banyak orang adalah talua barendo khas Padang. Pecinta makanan Padang pasti tahu dong kuliner yang satu ini. Talua barendo biasanya dicampur dengan cabai dan daun bawang. Makanan yang satu ini terkenal dengan bentuknya yang keriting seperti renda. Teksturnya yang crispy dan rasanya yang gurih membuat banyak orang suka nih sama talua dadar barendo. Yang ke-12 ada gulai daun singkong. Sayuran bukan merupakan lauk utama dalam sajian khas Minang. Namun sayur berupa gulai daun singkong sangat populer nih. Meski hanya dari daun singkong, rasa gurih dan segarnya bikin nagih. Rahasia kelezatan sayur sederhana ini terletak pada daun singkong muda yang jadi bahan utamanya. Sementara itu santan yang digunakan merupakan santan dari kelapa segar. Jadi nggak heran ya kalau daun singkong doang bisa jadi seenak itu. Yang ke-13 ada gulai tambunsu. Gulai tambunsu merupakan usus sapi yang diberi isian tahu dan telur, kemudian dimasak dengan kuah santan berbumbu. Hidangan ini sering dijumpai sebagai lauk nasi kapau di daerah asalnya seperti Bukit Tinggi, ataupun di tempat makan yang menyajikan nasi kapau. Gulai tambunsu juga menjadi salah satu menu favorit nih bagi para pecinta kuliner khas Minang. Yang selanjutnya ada rendang itiak. Meski tak sepopuler rendang daging, rendang itiak juga salah satu panganan asal Sumatera Barat nih. Proses memasak yang lama dan teknik pengolahan yang tepat membuat tekstur daging itiak ini empuk dan terasa legit. Jadi cocok nih buat kalian yang sudah bosan dengan rendang ayam ataupun rendang sapi. Yang ke-16 ada gulai ikan tongkol. Gulai ikan tongkol adalah salah satu menu masakan di rumah makan Padang yang paling dicari. Ini dikarenakan tidak semua rumah makan menyajikan menu lauk nikmat dan langka tersebut. Biasanya di rumah makan Padang, gulai ikan tongkol dimasak dengan kuah santan kuning atau merah dengan cita rasa lebih pedas. Yang ke-17 ada gulai asam padeh ikan patin. Selanjutnya ada gulai asam padeh ikan patin nih guys. Salah satu ciri khas olahan ikan patin dari asam padeh khas Padang adalah rasa yang manis, asam, dan pedas. Kombinasi tiga rasa ini bisa kalian cicipi mulai dari kuahnya yang kental dan coklat kekuningan hingga ke semua bagian daging. Daging ikan patin yang lembut akan tetap utuh namun rasanya sangat meresap nih guys. Yang ke-18 ada gulai jari yang lado hijau. Minang punya banyak sajian lezat yang menggoyang lidah nih guys. Salah satunya gulai jariang lado hijau. Dimakan dengan nasi hangat saja, masakan satu ini sudah bisa memanjakan lidah. Kombinasi jariang atau jengkol dengan sambal cabai hijau membuat masakan ini memiliki rasa yang sangat lezat. Yang ke-19 ada gazebo. Gazebo atau gulai gazebo atau sampade daging adalah makanan khas Sumatera Barat. Makanan ini biasanya menggunakan bahan sandung lamur yang merupakan bagian dari sapi yang hampir semuanya terdiri dari lemak kenyal. Nggak heran nih kalau gazebo menjadi salah satu menu favorit bagi para pecinta kuliner Minang. Yang ke-20 ada gulai ayam kurma. Gulai ayam kurma merupakan salah satu sajian dari ranah Minang. Sayangnya gulai ayam kurma tidak setenar rendang ataupun dendeng balado ya. Tapi kalau bicara soal rasa, nggak kalah nih sama rendang ataupun dendeng balado. Yang ke-21 ada gulai toco atau buncis. Ngomongin gulai khas Padang memang tidak ada akhirnya nih. Karena Padang memiliki banyak sekali varian gulai. Salah satunya adalah gulai toco atau gulai buncis. Bahan utamanya adalah kacang buncis yang kadang dicampur dengan tempe dan daging yang dipotong kecil-kecil serta cabai hijau yang diiris mengikuti bentuk kacang buncis tersebut. Dan tidak lupa air santan dan bumbu lainnya agar rasanya semakin nikmat. Yang ke-22 ada gulai telur.
Bumbu gulai yang berempah dan bercita rasa gurih biasanya divariasikan untuk berbagai macam penggunaan makanan, sehingga terasa spesial dan lebih istimewa. Seperti salah satunya gulai telur ini, baik direbus atau telur ceplok juga bisa menjadi hidangan favorit dengan kuah gulai yang enak dan lekoh. Selain telur ayam, telur puyuh ataupun telur bebek juga bisa nih jadi salah satu opsi bahan untuk membuat gulai telur ini. Bahan utamanya seperti tahu, ikan teri, kentang atau lainnya juga dapat menjadi campurannya. Yang ke-23 ada gulai cumi pedas. Nih, gulai cumi bisa menjadi pilihan alternatif bagi kalian yang sudah bosan dengan gulai daging sapi atau daging kambing nih. Untuk mengolah gulai cumi pedas tak perlu waktu lama nih seperti gulai daging kambing maupun daging sapi. Hal ini dikarenakan selain dapat menghilangkan cita rasa, juga dapat membuat daging menjadi hancur jika dimasak terlalu lama. Yang ke-25 ada jengkol rendang Padang. Jengkol menjadi salah satu menu masakan khas Minang yang terkenal enak dan lezat nih guys. Biasanya bahan utama yang dibuat menjadi rendang adalah daging sapi dan ayam. Nah, kali ini kalian juga bisa membuat masakan yang berbeda, yaitu rendang jengkol. Bagi sebagian orang, jengkol merupakan makanan yang memiliki bau tak sedap ya. Namun bagi mereka yang menyukai jengkol, pastinya rendang jengkol ini jadi salah satu pilihan terbaik nih. Yang ke-26 ada gulai hati sapi. Makan hati emang gak enak ya. Tapi kalau hatinya udah dimasak gulai khas masakan Padang, enaknya bikin lagi. Selain enak, memasak hati sapi juga matangnya lebih cepat ketimbang daging nih. Bagi kalian pecinta jeroan, wajib nih untuk mencicipi masakan Padang yang satu ini. Yang ke-27 ada ayam bakar. Hidangan ayam bakar bumbu Padang adalah sajian yang enak dan lezat nih guys. Masakan ini akan cocok buat kalian nikmati bersama dengan sepiring nasi dan juga lalapan serta sambal yang lezat. Yang ke-28 ada ayam pop. Dari beraneka masakan yang terhidang di atas meja saat kita bertandang ke restoran Padang ini, pasti ayam pop selalu jadi favorit nih dari waktu ke waktu. Bahkan popularitasnya tidak kalah dari masakan-masakan yang legendaris lainnya, seperti rendang, dendeng balado, gulai otak ataupun gulai tunjang. Resep ayam pop selalu mengutamakan rasa bumbu-bumbunya yang meresap sehingga dijamin pasti bikin ketagihan nih. Yang terakhir ada sambal lado cangkua. Dari namanya saja bisa ditebak bahwa masakan satu ini merupakan jenis sajian sambal. Ciri khas yang membuatnya unik adalah penggunaan air tajin atau air cucian beras sebagai bahan sambal lado nih guys. Masyarakat Minangkabau meyakini bahwa air tajin bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Jadi selain dijadikan alternatif makanan bayi, air tajin juga bisa diolah menjadi sambal lado cangkua nih guys. Nah, itu dia deretan makanan khas Padang yang populer dan terlezat nih guys. Dari daftar tadi, mana aja nih makanan Padang yang pengen kamu coba? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Sekian perjumpaan kita kali ini, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.